Apakah di HP kalian ada ini? Atau mungkin di laptop kalian? Apakah gadget kalian ada mikrofonnya? Dan kalian nyimpen data-data rahasia kalian di sana? Hati-hati. Tiap 39 detik sekali pasti ada orang yang terkena hack. Yang mengerikannya, banyak orang yang gak sadar mereka kena hack. Pertanyaannya, apakah kita kena? Apakah ada yang mendengar kita sekarang? Selamat datang di Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer. Pada dasarnya, penipuan adalah suatu tindak kriminal yang digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Ada 3 karakteristik yang sering dihubungkan dengan kebanyakan penipuan, yaitu pencurian sesuatu yang berharga seperti uang tunai, persediaan, peralatan, atau data. Lalu konversi aset yang dicuri ke dalam uang tunai. Kemudian penyembunyian kejahatan untuk menghindari pendeteksian. Dari ketiga hal tersebut, mungkin ada penyebab terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama adalah tekanan. Tekanan adalah motivasi untuk melakukan penipuan. Hal tersebut dapat berupa tekanan keuangan, seperti gaya hidup yang berada di luar kemampuan, atau memiliki banyak utang, atau biasanya banyak tagihan, dan ketergantungan narkoba. Yang kedua, peluang. Peluang adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Dan contoh kecilnya kayak orang ini yang kabur gak bayar waktu makan bakso pas tukang baksonya beli kecap di warung. Itu dinamakan peluang. Tapi pas pulang, dia diazab oleh Tuhan karena makanannya gak berkah. Yang ketiga ada rasionalisasi. Kebanyakan pelaku penipuan mempunyai alasan atau rasionalisasi yang membuat mereka merasa perilaku yang ilegal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Para pelaku membuat rasionalisasi bahwa mereka sebenarnya tidak benar-benar berlaku tidak jujur, atau bahwa alasan mereka melakukan penipuan lebih penting daripada kejujuran dan integritas. Berikut adalah rasionalisasi yang digunakan. Yang pertama, perasaan membutuhkan. Yang kedua, merasa apa yang dilakukan tidak seserius dan sepele. Yang ketiga, hal ini dilakukan demi kebaikan. Contohnya kayak Robin Hood yang mencuri dari orang kaya kemudian memberikannya kepada orang-orang miskin di sekitar. Yang keempat, kepercayaan diri yang sangat tinggi. Yang kelima, setiap orang melakukannya, jadi tidak mungkin hal tersebut salah. Yang keenam, tidak akan ada yang mengetahui. Yang ketujuh, merasa memiliki sesuatu yang menjadi haknya. Yang kedelapan, tindakan untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Lanjut ke penipuan komputer. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendefinisikan penipuan komputer sebagai tindak ilegal apapun yang membutuhkan pengetahuan teknologi untuk melakukan tindakan awal penipuan, penyelidikan, atau pelaksanaannya. Baiklah, materi selanjutnya akan saya serahkan ke Dipa. Penipuan dan teknik penyalahgunaan komputer. Dalam penipuan dan teknik penyalahgunaan komputer ada banyak cara, yaitu sebagai berikut. 1. Cracking atau menjebol. Cracking adalah proses memodifikasi perangkat lunak secara ilegal untuk menghapus dan menonaktifkan fitur yang menghalangi penggunaan program secara lengkap. 2. Denial of service attack atau serangan penolakan layanan. Adalah serangan yang menargetkan situs web dengan mengganggu jaringan untuk menghabiskan sumber daya aplikasi. 3. Eavesdropping atau menguping.
Eavesdropping adalah sebuah kegiatan menguping di mana seseorang dengan sengaja mendengar percakapan atau informasi orang lain tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan. 4. Password cracking atau penjebolan password. Password cracking adalah program yang mencoba membuka password yang telah terenkripsi dengan menggunakan sebuah algoritma tertentu dengan cara mencoba semua kemungkinan. 5. Software pirasi atau pembajakan software. Software pirasi adalah penyalinan atau distribusi perangkat lunak secara ilegal dan tidak sah. Biasanya sebuah program atau aplikasi hanya memberikan izin satu pengguna dan satu komputer saja. 6. Worm atau cacing komputer. Cacing komputer atau disebut juga dengan worm adalah keamanan komputer yang dapat menggandakan dirinya secara sendiri dalam sistem komputer. Sebuah worm dapat menggandakan dirinya dengan memanfaatkan jaringan tanpa perlu campur tangan dari user itu sendiri. 7. Kuda Troya atau Trojan Horse. Kuda Troya adalah sekumpulan perintah komputer yang tidak sah yang masuk ke dalam program komputer yang sah dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, mencegah dan mendeteksi komputer fraud. Dengan membuat standar tertentu dapat mengurangi potensi terjadinya komputer fraud dan mengurangi kerugian yang dihasilkan. Berikut adalah cara-cara untuk mencegah dan mendeteksi komputer fraud. Pertama, membuat komputer fraud lebih jarang terjadi. Contohnya, mempekerjakan dan memberhentikan karyawan dengan semestinya, mengelola dan menelusuri keamanan software, adanya perjanjian kerahasiaan kerja, tersosialisnya standar keamanan, dan mengatur para pegawai yang merasa tidak puas. Kedua, meningkatkan kesulitan untuk melakukan komputer fraud. Contohnya, mengembangkan sistem pengendalian internal dan adanya pemisahan atau batasan tugas karyawan. Dan yang terakhir, memperbaiki metode deteksi. Contohnya, melakukan audit secara berkala dan mengamankan saluran telepon dari sistem virus. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman mengerti apa yang kami jelaskan dan terangkan. Saya dan Diva pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.